Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa gembira selalu. Perkenalkan, nama saya Al-Faksi dengan NIM 0304 128 222 7091. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang mengenai dasar komputer dan pemrograman yang berjudul hard disk penyimpanan data. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelum jauh lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu hard disk. Berikut ini adalah pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Selanjutnya, sejarah perkembangan hard disk. Sejarah perkembangan hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM, International Business Machines Corporation, pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg setengah ton yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Dulu, hard disk disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang terbilang cukup mahal, yaitu 5.000 US dollar per bulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk pack. Kemudian pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan lancar karena memunculkan perdebatan sebab terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah. Pada tahun 1979, muncul Winchester 8 inci pertama kali diperuntukkan dalam dunia industri, tetapi tetap berat dan mahal, harganya sekitar 1.000 euro per MB. Perkembangan hard disk terus berlanjut. Tahun 1980, Seagate meluncurkan hard disk 5,25 inci pertama dengan ST506 dengan harga sekitar 1.000 dolar. Selanjutnya, Seagate meluncurkan hard disk Maxtor FL 43204 9H2 dengan kapasitas cukup besar yaitu 120 GB. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan Dextar 7K1000 memiliki kapasitas 1000 GB atau 1 TB. Selanjutnya ialah kita akan bahas tentang fungsi hard disk itu sendiri. Fungsi hard disk ada 4. 1. Penyimpanan data software. Fungsi hard disk yang kita ketahui ada 4, yaitu 1. Menyimpan data software. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan di komputer. Kedua, hard disk untuk backup data. Berkat kapasitas yang besar, hard disk sangat cocok untuk dijadikan backup umumnya saat perangkat komputer kita rusak. Hard disk juga menyediakan jenis eksternal yang portable jika kita bisa menyimpan data pada perangkat yang berbeda. Fungsi yang ketiga, tempat penyimpanan database. Database umumnya disimpan dalam hard disk pada komputer server. Hal ini memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Keempat, menyimpan data dari operating system. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun OS lain membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Yang terakhir, menyimpan berbagai file pengguna. Tentunya hard disk sendiri untuk penyimpanan data sangat berguna untuk menyimpan data-data pribadi pengguna seperti file, dokumen, serta macam-macam musik, video, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada hard disk ATA atau hard disk AIDE. Hard disk ATA Advanced Technology Attachment dan AIDE Enhanced Integrated Drive Electronic adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Disk seperti diciptakan agar hard disk
mampu bekerja menggunakan bus PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC atau personal komputer. Keuntungan menggunakan hard disk tipe ini adalah harganya yang murah, tapi kekurangannya adalah memerlukan 2 controller atau lebih untuk sekedar meningkatkan performanya. Yang kedua ada hard disk SCSI. Hard disk SCSI juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh hard disk sebelumnya, ATA. Hard disk SCSI menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada ATA. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Hal itu dapat terjadi karena setiap disk hanya akan aktif jika drive tersebut akan digunakan untuk keperluan transfer. Cara kerjanya adalah pada kasus adanya permintaan atau request besar-besaran untuk beberapa file kecil yang terdapat pada komputer server. Yang ketiga ada hard disk RAID. Hard disk jenis ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat dan handal dalam menyimpan berbagai file yang besar. Di sini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa yang tinggi. Yang keempat ada hard disk SATA. Hard disk SATA, Serial Advanced Technology Attachment, adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Dalam transfer data, disk jenis ini akan menggunakan data secara paralel tanpa menggunakan master, sehingga kabel ATA hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. Yang terakhir, hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi, jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik lagi di dalamnya. Dan tentunya di sini menjadi lebih cepat dan harganya menjadi lebih mahal. Lalu kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam hard disk. Berikut ini adalah gambar komponen-komponen dalam hard disk. Ada actuator arm, spindle, platter, read or write head. Ini dia fungsi-fungsinya. Yang pertama platter. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Selain itu, pada spindle juga terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada read or write head. Read or write head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di tiap sisi platter, satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis. Yang terakhir ada actuator arm. Actuator arm ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read or write head sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada platter. Selanjutnya adalah cara kerja hard disk itu sendiri. Pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang kita sebutkan tadi, yang terdiri dari material magnetik. Gaya magnet digunakan pada penyimpanan komputer karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Ketika Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis begitu saja di platter. Data tersebut disimpan dengan sangat rapi pada pola platter. Bit data tersusun secara konsentris dan melingkar yang kemudian disebut sebagai track. Setiap track dipecah menjadi area yang lebih kecil yang disebut sektor, sehingga begitu banyak informasi data yang dapat kita simpan pada hard disk meski dengan ukurannya yang terbilang kecil. Baiklah, itu saja presentasi mengenai hard disk menyimpan data dari saya. Semoga bisa membuat ilmu kita bertambah dan memiliki manfaat untuk kita semua tentang hard disk terutama. Saya akhiri, mohon maaf bila terjadi banyak salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.